Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektrotekno. Materi kita pada video kali ini tentang probabilitas dan statistik pada topik teori pendugaan atau teori estimasi ya. Jadi ada yang menggunakan istilah pendugaan, estimasi atau perkiraan. Nah, materi ini erat kaitannya dengan video sebelumnya yang berbicara tentang sampling atau pengambilan sampel ya. Baiklah. Beberapa materi yang akan kita pelajari ada tentang pengantar teori estimasi, estimasi yang baik seperti apa nanti kriterianya, kemudian teori estimasi, apa saja teori estimasi, kemudian penaksiran menggunakan penaksiran interval atau selang karena tidak tepat, karena penaksiran itu berada di antara nilai ya. Kemudian interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal nanti kita bagi dua, ada varian populasi yang variansinya diketahui dan ada varian yang tidak diketahui. Baiklah, yang bagian pertama adalah pengantar teori estimasi. Pada proses pengambilan sampel, tujuan utama pengambilan sampel ya dari materi video sebelumnya yang tentang pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel dari suatu populasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi atau singkatnya untuk mengetahui parameter populasi itu sendiri. Nah, parameter populasi biasanya ada tentang rata-rata dan simpangan baku. Kemudian contoh parameter dalam praktiknya yaitu rata-rata nilai. Contohnya misalkan rata-rata nilai ujian bahasa Inggris, mahasiswa UNRA misalkan, nilai tengah atau median dari mata kuliah kalkulus ya, dan seterusnya. Nah, pada kondisi tertentu seringkali parameter populasi tidak diketahui ya. Meskipun distribusi populasinya diketahui. Misalnya nih, suatu populasi mempunyai distribusi normal, tetapi parameter rata-rata dan simpangan baku tidak diketahui. Jadi parameter rata-ratanya dan simpangan bakunya tidak diketahui. Atau misalkan ada suatu populasi yang memiliki distribusi binomial, tetapi parameter proporsinya P-nya tidak diketahui ya. Nah, sehingga kita mengulang sedikit bahwa dalam statistik itu ada dua jenisnya, ada deskriptif dan inferensial. Nah, mengulang sedikit ya. Jadi statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan, menjabarkan atau mengurangi data. Nah, sedangkan statistik inferensia adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan. Jadi, bagaimana cara menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Sehingga ketika pengambilan sampel, maka yang kita gunakan adalah statistik inferensia. Nah, di dalam statistik inferensia itu ada dua jenisnya ya. Yang pertama pendugaan atau penaksiran atau estimasi. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, pada video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang pendugaan atau penaksiran ya, atau estimasi. Nah, ini akan kita bahas pada video ini, dan di video berikutnya nanti baru kita akan membahas tentang pengujian hipotesis ya. Jadi nanti ada video tersendiri. Jadi didasarkan penghitungan ini didasarkan dari sampel. Nah, apa sih syarat atau kriteria atau apa sih ketentuan ketika estimasi dikatakan estimasi atau perkiraan yang baik? Nah, kita lihat estimasi yang baik ketika ada populasi
ya ada jumlah sampelnya, ada jumlah populasinya n sebanyak n, misalkan, maka kita bisa lihat bahwa parameter populasi ya itu ada mu rataannya, kemudian ada variansnya, ada proporsinya misalkan. Maka ketika dilakukan sampling, kita akan menghasilkan sampel itu, maka kita gunakan nilai rataannya. Misalkan nilai X rataannya, nilai S-nya, dan nilai proporsi P-nya. Nah, sehingga dalam statistik inferensia, statistik inilah dipakai untuk menaksir parameter dari populasi ya. Nah, di mana statistiknya ya, di mana nilai statistik theta itu sama dengan X rataan atau nilai mu atau nilai rata-rata ya, karena untuk menaksir parameter theta itu sama dengan mu. Kemudian statistik untuk theta misalkan sama dengan S, maka dipakai untuk menaksir parameter theta sama dengan varians. Kemudian yang ketiga, membicarakan tentang proporsi, dipakai untuk menaksir parameternya adalah sama dengan P. Nah, mengingat bahwa tujuan statistik adalah untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai populasi, maka statistik ya, theta yang dipakai untuk menduga parameter theta haruslah merupakan suatu penduga yang baik ya. Sehingga ciri-ciri penduga yang baik atau estimasi yang baik itu ada 3. Yang pertama dia tidak bias, yang kedua yang efisien, dan yang ketiga adalah yang konsisten. Nah, yang mana dikatakan sebagai penduga yang tidak bias atau estimasi yang tidak bias? Estimasi yang dengan tepat mengenai sasaran atau apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Jadi sama dengan nilai yang sebenarnya, tidak bias. Kemudian yang kedua adalah yang efisien. Bila ada lebih dari satu penduga ya, maka penduga yang efisien adalah penduga yang punya variansi paling kecil ya. Jadi variansinya yang paling kecil ya, simpangan bakunya paling kecil. Kemudian penduga yang konsisten, jika ukuran sampel yang diambil semakin bertambah, maka nilai penduga akan mendekati parameternya ya, mendekati nilai sebenarnya. Bila sampel semakin besar, maka nilai theta akan semakin mendekati nilai theta. Jadi nilai theta theta top itu akan semakin mendekati nilai theta. Nah, kita lihat satu persatu untuk penaksir tidak bias. Penduga yang dengan tepat mengenai sasaran atau bila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Jadi mu X rataan itu sama dengan estimasi dari X rataan itu sendiri, itu juga sama dengan nilai X sebenarnya. Jadi ini dimaksud dengan tidak bias ya. Jadi mu X rataan sebenarnya atau rataan populasi itu sama dengan nilai X estimasi. Yang kedua yang efisien, bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi paling kecil. Jadi yang paling kecil. Efisiensi atau penaksiran dengan varians, bila ada nilai X1 dan X2, dua penaksir tak bias parameter populasi X sama, maka kita akan memiliki penaksir dengan varians yang lebih kecil. Nah, bila nilai varians antara nilai ya X1 X2, maka dikatakan X1 lebih efisien dari X2. Jadi jika diperoleh nilai lebih kecil, X1 lebih kecil daripada X2, maka X1 lebih efisien. Ingat, yang efisien itu adalah ketika variansinya paling kecil. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten artinya apa? Bila jumlah sampel besar,
Jadi N-nya besar dan variansnya kecil, artinya konsisten. Jadi semakin besar jumlah sampel artinya akan mendekati populasi, maka variasinya juga akan semakin kecil. Jadi simpangan bakunya akan semakin kecil. Berikutnya kita masuk ke teori estimasi. Nah, teori estimasi itu menggunakan teori pendugaan atau teori estimasi, dibagi menjadi dua, ada estimasi titik dan ada estimasi interval. Apa bedanya? Nah, kalau estimasi titik, pada pendugaan titik bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga dengan memakai satu nilai statistik theta rataan dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian contohnya adalah misalkan kita ingin mengetahui rata-rata X rataan tinggi orang Indonesia. Maka diambil sampel acak sebanyak 1000 orang. Padahal penduduk Indonesia itu ada berapa? Sekarang sudah kurang lebih 260 juta. Jadi sudah 1/4 miliar. Nah, diperoleh tinggi rata-ratanya adalah 164. Jadi rata-rata tingginya adalah 164. Nah, nilai ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia. Karena hanya satu nilai saja sebagai penaksir, maka disebut penaksir titik, jadi hanya satu. Nah, ini akan membedakan dengan selang. Jadi selang itu ada intervalnya ya. Nah, yang interval, pada pendugaan interval, estimasi interval, bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta rataan yang berada dalam satu interval, maka nilai theta itu berada di antara theta rataan 2 dan theta rataan 1. Contohnya nih, jadi rata-rata tinggi orang Indonesia dapat ditaksir berada dalam selang 160 sampai 166. Beda dengan yang tadi, yang titik itu hanya satu nilai. Ini berada di antara rentang. Jadi nilai ujungnya 160 yang di bawah dan nilai yang di atas adalah 166. Nah, ini tergantung pada rataan sampel atau X rataan. Bila ukuran sampel membesar, maka nilai dari varians itu sama dengan varians dibagi N akan mengecil. Ya, jadi nilai variansnya kalau semakin banyak sampel maka akan mengecil. Sehingga kemungkinan besar taksiran bertambah dekat dengan parameter mu atau parameter sampelnya atau rata-rata sampelnya sebenarnya. Nah, kita juga dapat menduga bahwa tinggi rata-rata orang Indonesia berada di dalam selang antara 155 sampai 169 ya. Jadi makin lebar intervalnya, makin besar kepercayaan atau keyakinan bahwa rata-rata tinggi orang Indonesia yang kita duga berada pada interval tersebut ya. Artinya kita lebih percaya selang nilai theta itu antara 155 dengan 169 dibanding dengan selang 160 dengan 166. Jadi semakin lebar intervalnya, maka kepercayaannya semakin tinggi. Berikutnya kita juga menduga bahwa tinggi rata-rata Indonesia berada di antara 105 sampai 169. Makin lebar intervalnya, makin besar kepercayaan atau keyakinan bahwa rata-rata tinggi orang Indonesia yang kita duga berada pada interval tersebut. Artinya kita lebih percaya ya dibanding itu, sehingga derajat kepercayaan penaksir disebut dengan koefisien kepercayaan. Nah, di mana koefisien kepercayaan itu berada di antara nilai 0 sampai dengan 1. Nah, derajat kepercayaan terhadap satu interval dinyatakan dalam bentuk peluang ya. Di mana nilai peluang ya, nilai dari theta itu berada di antara X1 rataan dan X2 rataan itu sama dengan nilai tertentu, misalkan tetanya berada di 166 dengan 160. Maka selang kepercayaannya itu adalah 0,95. Jadi derajat kepercayaannya atau keyakinannya itu sebesar 95%. Beda halnya ketika selang intervalnya kita perbesar.
Jadi misalkan theta itu antara 159 dengan 155 itu memiliki tingkat kepercayaan 0,99, artinya derajat keyakinan bahwa rata tinggi orang Indonesia berada pada selang antara 155 sampai 199 adalah 99%, artinya ini lebih dipercaya ya. Ya tadi ya seharusnya datanya adalah nilai theta berada di antara 155 dengan sampai dengan 169. Karena intervalnya diperbesar, maka derajat kepercayaan juga semakin tinggi, yaitu 0,99. Artinya tingkat kepercayaannya cukup tinggi, yaitu sebesar 99%. Berikutnya penaksiran interval selang. Bagaimana persamaannya? Maka ketika kita mencari penaksiran interval selang, ya, bahwa perlu kita ketahui bahwa tidak pernah melakukan penaksiran sampel tepat dengan nilai parameter populasi, ya, sehingga nilai X itu berada di antara rataan X2 rataan dengan X1 rataan, dan X2 tergantung dari nilai X1 dan X2. Jadi sehingga bila ukuran sampel membesar, maka nilai variansnya itu sama dengan varians dibagi dengan akar dari sampel. Jadi semakin jadi sehingga kemungkinan taksiran bertambah dekat dengan parameter mu-nya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa probabilitas ya X berada di antara X rataan 2 dan X rataan 1, maka itu sama dengan 1 dikurangi alfa, di mana nilai alfa itu adalah nilai signifikan level atau nilai taraf keandalan ya. Itu antara 0 dengan 1. Nah, di mana 1 min alfa ini juga itu sama dengan koefisien kepercayaan ya. Nah, selang kepercayaannya bagaimana? Dikali dengan 100%. Sedangkan nilai rataan X1 dan X2 itu sama dengan nilai batas kepercayaan. Nah, kita coba mengerjakan ya soal untuk ini. Nah, sebelum kita masuk soal, kita lihat dulu nih interval kepercayaan untuk rata-rata populasi yang normal ya. Jadi ada dua nanti tipe soalnya. Biasanya ada yang varian populasinya diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Nah, untuk yang pertama ini adalah varian populasi ya diketahui. Nah, jadi interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal atau varian populasi diketahui ya. Jadi misalkan variabel acak n sampel dari suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians. Jika varians diketahui dan rata-rata sampel yang diobservasi adalah memiliki interval kepercayaan 1 minus alfa dikali 100%, untuk rata-rata populasi adalah X. Nah, jadi kita bisa lihat ini kurvanya bahwa nilainya itu berada di alfa dibagi 2, yang sebelah kanan alfa dibagi 2 juga, di mana nilainya yang sebelah kiri min Z alfa per 2, yang kanan Z alfa per 2, yang tengah-tengah ini sama dengan 1 minus alfa ya. Sehingga mu X-nya itu mu X rataan itu sama dengan mu, dan nilai varians itu sama, varians X itu sama dengan varians dibagi akar n, sedangkan nilai Z itu sama dengan X rataan dikurangi mu dibagi varians dibagi akar n. Sehingga nilai probabilitas Z itu berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Sehingga kita perlu mengingat ketika kita mencari rata-rata populasi normal dengan varian diketahui, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Di mana nilai mu atau nilai rata-rata itu berada di antara X rataan ditambah Z dikali dengan varians dibagi akar n,
dan sebaliknya di sebelah kirinya. Jadi ini adalah rumus untuk interval dengan nilai n itu lebih besar atau sama dengan 30 sampel. Nah, bila X dan mu nilainya sama, artinya didapat penaksiran yang tepat, tapi umumnya X itu tidak sama dengan mu, sehingga akan muncul namanya galat atau error. Nah, di mana nilai error itu sama dengan X rataan dikurangi mu. Itu pasti ya akan lebih kecil dari Z dikali dengan varians dibagi akar N. Sehingga dengan selang kepercayaan 1 min alfa dikali 100%, maka galat itu ya kita lihat X rataan dikurangi mu. Jadi kalau dia hasilnya 0 berarti tepat sekali. Tapi biasanya akan ada selisihnya ya. Jadi besarnya sampel yang diperlukan dengan interval 1 minus alfa dikali 100%, kita perhitungkan bahwa dengan persamaan N sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan varians dibagi galat kemudian dikuadratkan. Nah, ini contohnya suatu proses produksi kantong-kantong gula. Berat kantong diketahui, berdistribusi normal dengan simpangan baku. Nah, variansnya sudah diketahui nih sebesar 1,2 ya. Jadi simpangan bakunya sudah diketahui 1,2. Jadi sehingga suatu sampel sebesar 35. Syarat, ingat tadi syarat kita menggunakan rumus yang tadi yang baru tadi bahwa harus nilai sampelnya N lebih besar sama dengan 30. Maka ketika sampelnya 35, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Kemudian diambil dan memiliki rata-rata 19,8 ons. Ya, buatlah selang kepercayaan di antara 95% dan 99% untuk rata-rata populasi berat kantong gula. Baiklah, kita mengingat kembali tadi persamaannya ya. Ini yang bisa kita gunakan rumusnya adalah bahwa nilai mu berada di antara X rataan ditambah Z dikali simpangan baku atau varians dibagi akar N, kemudian X rataan dikurangi Z alfa per akar N. Sehingga kita bisa ketahui bahwa nilai alfa itu adalah 0,05. Ya. Nilai alfa adalah 0,05, kemudian nilai Z alfa per 2 itu sama dengan 1,96. Di dalam soal tersebut ya ada dua selang kepercayaan yang diminta, adanya 95% dan 99%. Bagaimana cara kita melihat nilainya? Kita bisa lihat di tabel ya. Di T tabel kita tinggal melihat misalkan kalau yang 95% artinya itu memiliki alfa 5, sehingga ya kita bisa lihat bahwa 0,95 itu juga sama dengan ini 0,95. Jadi 0,95 kita lihat ke bawah 0,95 ya, ini ya 0,025 ya, alfa per 2 itu adalah 0,025. Kita lihat ke bawah bahwa nilai dari Z-nya ini adalah nilai Z, maka Z-nya itu bernilai 1,96. Sedangkan nanti kalau untuk soal yang 99%, maka kita bisa lihat ya, nilai alfa per 2-nya adalah 0,0005, itu 2,576. Ya, sehingga nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96 seperti tadi. Bagaimana kita bisa lihat di tabel. Kemudian kita masukkan ke rumusnya bahwa nilainya adalah nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Nilai dari simpangan baku atau variansnya adalah 1,2. Kemudian di
Jadi 1,96 dikali variansinya 1,2 dibagi akar 25 jumlah sampelnya ya, ada 25 kantong. Sehingga kita bisa lihat yang sisi sebelah kanannya sama 19,8 nilai rata-rata X rataannya. Kemudian 1,96 adalah nilai dari Z alfa per 2-nya. Kemudian nilai dari variansi pangan bakunya adalah 1,2 dibagi akar 25. Sehingga nilai rata-ratanya itu berada di antara 20,27 dan 19,33 ya. Karena kita lihat tadi nilai rata-ratanya adalah 19,8, artinya tidak akan jauh berbeda ke atas dan ke bawahnya. Jadi ke atasnya 22,27, ke bawah 19,33. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita melihat nilai ini ya di tabel ya, yang sampai keliru. Ya, yang tabel yang tadi. Kemudian tugasnya jadi menyambung soal yang tadi nomor 1, kemudian nomor 2-nya diketahui 172 mahasiswa teknik ditanya pendapat mereka tentang pentingnya suatu pekerjaan skala 1 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata 4,38 dengan standar deviasi 0,7. Buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata populasi. Jadi yang diminta adalah nomor 2 buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata populasi. Kemudian interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal yang nilai variansinya tidak diketahui. Nah, kita bisa lihat misalkan sebanyak n observasi dari variabel acak dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian tidak diketahui. Interval kepercayaannya itu 1 min alfa dikali 100% untuk rata-rata populasi, dilakukan dengan pendekatan dengan distribusi T student ya. Seperti di tabel yang kita gunakan adalah tabel T student, di mana nilai yang di atas alfa per 2, di bawah juga alfa per 2, ini minus T alfa per 2, positif T alfa per 2. Dan untuk nilai derajat kebebasannya itu V sama dengan N min 1. Ini misalkan kalau N lebih kecil dari 30. Nah, jadi sampel acak berukuran 6 mobil dari suatu model tertentu memiliki konsumsi bahan bakar ya 18,6, 18,4, 19,2, 20,8, 19,4, 20,5. Buat selang percaya 90% untuk rata-rata konsumsi bahan bakar populasi. Maka kita bisa kerjakan bahwa nilai alfa itu sama dengan 0,1 ya, 90% ya. 1 minus itu sehingga alfanya adalah 0,1 dan nilai dari alfa per 2 dan ini adalah 2,015 ya. Kemudian kita cari nilai variansinya karena tidak diketahui dengan cara mencari nilai S-nya dengan cara sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat ya. Sehingga kita bisa cari nilai S-nya akan ketemu 0,98 dari mana? Jadi 18,6 kuadrat ya dikurangi dengan jumlah dari X ke I kemudian dikuadratkan. Jadi nilai S ini bisa dicari dengan cara yang tadi ya, 18,6 kuadrat ya dikurangi dengan jumlah dari ini dikuadratkan kemudian dibagi dengan N dikali N min 1. Kemudian akan ketemu hasil ya seperti ini bahwa nilai dari mu-nya itu berada di antara 20,29 dengan 18,67. Jadi 18,67 dan nilai terbesarnya adalah 20,29. Cara melihatnya di tabel tadi adalah nilai 2,015 ya. Kita lihat di sini adalah nilai V-nya atau DF-nya itu sama dengan 5. Kemudian nilai confidence levelnya adalah 90%, sehingga kita bisa lihat di sini adalah nilainya 2,015 ya. Ya, demikian untuk interval contoh yang kedua.
Berikutnya menaksir selisih dua rata. Gimana kalau ada dua nilai rata, yaitu ada nilai mu1 dan mu2, sehingga ada varian 1 dan varian 2, maka bila X1 dan X2 menyatakan rata sampel acak bebas dengan ukuran N1 dan N2, ya, sehingga mu1 dan mu2 diberikan oleh ini ya. Jadi nilainya hampir sama dengan tadi, cuman ada pengurangan. Jadi X1 dikurangi X rataan 1 dengan X rataan 2. Itu juga dengan nilai variansnya kita akan jumlahkan, kemudian diakarkan. Begitu pula juga di sisi kanan ya, di X rataan 1 dikurangi X rataan 2, kemudian ini juga diakarkan. Contohnya misalnya pada ujian kalkulus diberikan dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan 75 orang, mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang, ada dua ya. Nah, nilai rata-rata perempuan 82, simpangan bakunya 8. Kalau laki-laki rata-ratanya 76, simpangan bakunya 6. Kita lihat nih, karena ada dua selisih dua rata, maka bila mu1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan dan mu2 menyatakan ujian kelompok laki-laki, rata-ratanya interval kepercayaan 96%. Nah, bagaimana caranya? Maka kita lihat berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus yang ada, diperoleh hasil bahwa ketika kepercayaan 90% bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian kalkulus dua kelompok masih tetap antara 3,429 sampai 8,571. Ya, nanti silakan dicoba ya, dengan melihat di tabel 96%, kemudian menggunakan persamaan yang sudah diberikan ya. Dengan menggunakan persamaan yang ini ya, jadi Anda bisa mencari nanti nilainya akan terletak di antara 3,429 sampai dengan 8,571. Untuk sampel yang N lebih kecil dari 30, varians 1 dan varians 2, untuk populasi tidak diketahui, maka digunakan pendekatan dengan distribusi T ya. Jadi nanti ada juga pendekatan distribusi T, sehingga nilai S taksiran gabungan juga seperti ini ya. Itu tugas nomor 3 dan 4, survei terhadap lowongan pekerjaan job fair. Kemudian juga suatu sampel acak sebesar 500 keluarga ya, ada keluarga masyarakat A dan masyarakat B. Ya, jadi silakan nanti Anda kerjakan, dikumpulkan via daring. Demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.